Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sidik Nurholis. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Krisnadipayana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Forensik TI. Oke, presentasi ini digunakan untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah Forensik TI. Selanjutnya kita ke slide pertama, yakni pengertian. IT forensik yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan. Misalnya metode sebab akibat. Lanjut, forensik sendiri mengalami perkembangan di mana penelusuran dilakukan dengan tools menggunakan teknologi terkini. Teknologi untuk menganalisa dan identifikasi untuk keperluan forensik dikembangkan tersendiri untuk mendukung kerja kepolisian, seperti dipekerjakannya seorang pakar IT untuk menggunakan komputer untuk keperluan forensik. Slide selanjutnya yakni tujuan. Tujuan IT forensik untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dari data yang diperoleh melalui survei oleh FBI dan The Computer Security Institute pada tahun 1999 mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian, terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Oke, kejahatan komputer di sini dibagi menjadi dua, yaitu computer fraud, lalu yang kedua yakni computer crime. Selanjutnya, manfaat dari forensik TI. Yang pertama yakni organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua, seandainya terjadi peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. Yang ketiga, membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko teknologi informasi yang dimilikinya. Lalu yang keempat, kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu. Selanjutnya, terminologi IT forensik. Bukti digital atau digital evidence adalah informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital. Contohnya seperti email. Lalu, 4 elemen kunci forensik dalam teknologi informasi antara lain. Yang pertama yakni identifikasi dari bukti digital. Lalu yang kedua, penyimpanan bukti digital. Yang ketiga, analisa bukti digital. Lalu yang keempat yakni presentasi bukti digital. Selanjutnya, modus kejahatan di dalam teknologi informasi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya, karakteristik unik kejahatan bidang teknologi informasi. Poin A, ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan ini bersifat global atau melintasi batas negara, menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Lalu poin B, pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi, namun memiliki ciri khusus yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Lalu yang poin C,
Modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Lalu poin D, jenis kerugian. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kejahatan di bidang TI. Contoh, nomor 1, kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas. Contohnya, pembajakan, pornografi, pemalsuan, dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, dan isu sara, dan lain-lain. Kedua, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Contohnya, pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat jenis ancaman melalui IT. Beberapa jenis kejahatan atau ancaman atau threats yang dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operasi yang ada, antara lain yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Lalu yang kedua, illegal contents. Yang ketiga, data forgery. Yang keempat, cyber espionage. Lalu yang kelima, cyber sabotage and extortion. Yang keenam, offense against intellectual property. Yang terakhir ini infringements of privacy. Selanjutnya, tools IT forensik. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis digital adalah Forensic Toolkit atau FTK dari Access Data Corp, www.accessdata.com. FTK ini sebenarnya adalah aplikasi yang sangat memadai untuk kepentingan implementasi komputer forensik. Tidak hanya untuk kepentingan analisa bukti digital saja, juga untuk kepentingan pemrosesan bukti digital serta pembuatan laporan akhir untuk kepentingan presentasi bukti digital. Alasan penggunaan. Ada banyak alasan-alasan untuk menggunakan teknik IT forensik. Yang pertama, dalam kasus hukum, teknik komputer forensik sering digunakan untuk menganalisis sistem komputer milik terdakwa dalam kasus pidana atau milik penggugat dalam kasus perdata. Untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan atau kesalahan hardware atau software. Yang kedua, untuk menganalisa sebuah sistem komputer setelah terjadi perampokan. Misalnya, untuk menentukan bagaimana penyerang memperoleh akses dan apa yang penyerang itu dilakukan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan bukti untuk melawan seorang karyawan yang ingin diberhentikan oleh organisasi. Yang keempat, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerja untuk tujuan debugging, optimasi kinerja atau reverse engineering. Ini terakhir, kesimpulan. Forensik di bidang keamanan teknologi informasi atau TI dapat membantu pihak kepolisian untuk mengungkap berbagai kejahatan-kejahatan komputer. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memerangi cybercrime yang terjadi saat ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.